Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Sudah sampai pada pembahasan akhir dari soal karomah. Syekh Abul Hasan As-Sazili beliau menjelaskan bahwa adat istiqomah itu dua karomah yang menghimpunkan keduanya lagi meliputi keduanya. Yang pertama karomah iman, yang kedua karomah amal. Jadi ini Syekh Abul Hasan As-Sazili memahami makna karomah itu bukan sesuatu yang sifatnya khariqul adah. Ya, kejadian-kejadian yang luar biasa atau di luar kebiasaan. Syekh Abu Hasan Al-Sazili lebih memilih makna karomah itu secara substansi. Beliau menjelaskan bahwa ada dua karomah yang paling istimewa ya dibandingkan karomah-karomah yang hanya berupa khariqul adah, itu tidak bisa menandingi keutamaan dua karomah, yaitu karomah ilmu dan karomah amal. Itu. Maka bagi para salik ya, tidak usah punya impian pengen karomah yang aneh-aneh atau bahkan karomah dijadikan sebagai tujuan. Saya zikir ini supaya nanti dapat karomah, saya melakukan ini supaya nanti dapat karomah. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa seorang salik yang menjadikan zikirnya itu memiliki keinginan untuk memperoleh karomah, justru ini sudah terhijab. Gitu. Maka harus dikembalikan pada niat yang lurus. Niat ngaji ya untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ridha Allah. Niat zikir juga sama, untuk mengingat Allah, bukan tujuan yang lainnya. Nah, bagi para santri, bagi para salik, makna karomah menurut Syekh Abul Hasan As-Sazili ini lebih tepat, yaitu karomah ilmu dan karomah amal. Yang pertama karomah iman, ya, karomah iman, yaitu dengan memperoleh bertambahnya keyakinan. Itu jadi keyakinannya itu ada progresnya dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin.
Begitu juga dalam hal ilmu tauhid, ilmu hakikat, bisa memperoleh anugerah syuhudul iyan. Syuhudul iyan itu praktek memandang objek, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iyan itu segala objek dipandang, dikembalikan kepada Allah. Ini namanya syuhudul iyan. Kemudian yang kedua, karomah yang kedua yaitu karomah amal, ya. Setelah karomah iman tadi berupa pencerahan ilmu, ilmunya paham, kemudian diamalkan, dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, dari ainul yakin menjadi hakul yakin. Ini satu karomah yang istimewa. Jadi ada progresnya, ada perkembangannya, enggak stagnan. Kalau stagnan itu ngaji udah bertahun-tahun, ilmunya enggak paham dan pemahamannya enggak meningkat gitu. Ini namanya ya stagnan. Tapi kalau yang ilmunya bertambah, tambah imannya, ya, dari ilmu yakin naik ke ainul yakin, dari ainul yakin sampai hakul yakin. Ya. Yang kedua ini karomah amal, ya. Maka bagi para salik jangan mimpi memperoleh karomah yang aneh-aneh yang khariqul adah tadi. Pengen sakti misalnya, ditembak tidak mempan, dibacok tidak cerdas, atau misalnya ya nepuk pantat langsung keluar duit misalnya. Nah, ini sesuatu yang kecil. Ini kalau dijadikan tujuan menjadi terhijab. Nah, orang yang punya karomah seperti itu, ini tidak istimewa. Yang istimewa tadi yaitu karomah iman, yang kedua adalah karomah amal. Amal artinya kita setelah paham ilmu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, indikatornya kalau kita ngaji itu pengamalannya baik, ya, itu pasti ada peningkatan. Sebelumnya ya sholat 5 waktunya bolong-bolong, ya. Dalam sehari pasti ada yang kosong. Itu sebelum ngaji. Setelah ngaji menjadi rapi, 5 waktu terisi. Sekalipun subuh kadang telat misalnya. Tapi ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan sampai besok saya telat lagi gitu. Jadi ada semangat, ada upaya untuk memperbaiki diri. Lah, ciri-ciri yang paling sederhana untuk menilai ilmu seorang murid, seorang salik itu ya diamalkan atau tidak, yang pertama adalah lihat sholatnya. Sholat 5 waktunya ini tertib enggak? Ya. Kalau seandainya kok masih bolong-bolong dibiarkan, ya, terus enggak ada kesungguhan, nah ini pertanda ilmunya tidak diamalkan. Gitu. Sebab kalau orang yang punya ilmu, dampak berikutnya adalah pengamalan. Nah, kemudian muncul rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya kenapa? Oh iya ya, ini sholat 5 waktu ini kan perintah Allah. Ya kalau tidak dijalankan ya pasti ada konsekuensinya. Kalau dijalankan ya berarti kita sebagai hamba sudah melaksanakan ya tanggung jawab sebagai seorang hamba. Gitu.
Terlebih bagaimana seorang hamba yang disebut salik itu adalah orang yang menuju Allah. Bagaimana menuju Allah tapi meninggalkan perintah Allah. Maka kalau ada orang ngaku salik, terus sholatnya karpe dewi, ya tidak diperhatikan bahkan diabaikan. Kok rasanya berat ya menyebut salik gitu. Karena tidak memenuhi kriteria. Nama salik itu pejalan di jalan Allah. Berarti artinya melaksanakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Ini namanya pejalan di jalan Allah. Bagaimana kalau ada orang yang ngaku salik, perintah Allah diabaikan, sedangkan larangannya dijalankan. Sholat 5 waktu dianggap tidak penting, ya, dianggap enteng, gitu. Bagaimana wong sholat 5 waktu ini sebagai indikator ya, dari ketakwaan seseorang. Kalau 5 waktunya kedodoran, ya pasti yang lain juga kedodoran. Gitu. Jadi harus memahami, ya kalau disebut salik ya orang yang berjalan, berarti ya dia sudah melebihi dari orang umum. Gitu. Salik itu ya sudah istimewa, artinya sholat 5 waktunya, qobliyah ba'diyahnya, qiyamul lailnya, sunah-sunah yang lainnya itu sudah menjadi makanan rutin sehari-hari. Nah ini baru ilmunya itu diamalkan. Gitu. Jadi jangan sampai ya ngaku orang menuju Allah tapi perintah Allah diabaikan. Larangan Allah ditabrak. Ya ini tidak masuk kriteria orang-orang yang berjalan menuju Allah. Begitu juga karomah. Karomah yang istimewa tadi bukanlah karomah kesaktian, tapi karomah ilmu, iman, dan amal. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, ya sudah tinggal berjalan secara istiqomah. Tidak terpesona atau tidak ada lintasan keinginan pengen memperoleh yang aneh-aneh gitu. Sebab itu dapat menjebak seseorang untuk berpaling dari Allah, atau itu bisa menjadi penyebab ujub dan takaburnya seorang salik kalau batiniahnya tidak mapan. Bagi salik yang sudah mapan, andai misalnya ada satu kejadian yang khorikul adah, batinnya sudah tahqiq, enggak terpesona, ya enggak lantas kepedean gitu, GR itu enggak, hatinya refleks mengembalikan kepada Allah, bukan melihat dirinya, apalagi ya mengkultuskan, apalagi mengagungkan dirinya. Nah, ini pertanda kalau ada orang yang masih seperti itu, dia masih terpedaya dengan ujub dan takabur. Gitu. Selanjutnya, orang yang memperoleh anugerah ilmu dan amal tadi, ini orang yang dipilih oleh Allah. Karena hakikatnya seseorang ngaji ilmu dapat paham, kefutuh, ini anugerah. Imannya semakin bertambah, itu anugerah. Dapat mengamalkan apa yang dipahami, ini anugerah. Nah, ini artinya orang yang sudah diberikan hamparan karpet merah untuk menuju Allah. Karena sudah on the track,
Ya, sesuai dengan guidance jalan. Tinggal lurus ila thoriqim mustaqim. Sebab ilmunya masuk, imannya tambah, amalnya dilaksanakan. Gitu. Ini sudah lurus jalannya. Lah, kalau ada orang yang sudah lurus jalannya, tiba-tiba terpesona. Aku zikir bertahun-tahun, kok nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kok nggak mimpi yang gaib-gaib gitu. Kok nggak merasakan peristiwa yang khariqul adah gitu. Kalau sampai sudah on the track, sudah lurus ini benar, kemudian dia terpesona hal-hal yang elementer tadi, terus dia bergeser hatinya. Akhirnya pengen nyari yang aneh-aneh tadi. Pengen nyari mimpi yang gaib-gaib tadi. Nah, kalau itu sampai ya didengar oleh Allah, diikuti apa yang dia kehendaki, ini justru dia akan semakin tersesat dari jalan yang lurus. Sebab sudah mulai salah jalan. Sudah mulai orientasinya pengen karomah-karomah yang elementer, yang tidak substansi. Gitu. Sementara sudah diberikan karomah ilmu, iman dan amal, tinggal istiqomah ya, secara rutin dia mengamalkan apa yang menjadi wadifahnya ya. Jangan sampai kemudian terpesona bergeser pada keinginan yang sifatnya elementer. Nah, ini ibaratnya ada orang yang dipanggil oleh raja atau sultan ya, sudah mendapatkan undangan, ini kan satu anugerah. Kemudian jalan menuju istana itu juga sudah jelas. Tiba-tiba pengen ngikutin bisikan-bisikan iblis yang tadi, yang menghendaki pengen karomah-karomah yang elementer tadi, gitu. Dan diikuti, gitu. Kan akhirnya menyesal, sudah tidak ketemu presiden, tidak ketemu sultan, tidak ketemu raja, tapi dia terpesona dengan bisikan-bisikan yang sebenarnya itu sangat merugikan dirinya. Jadi sudah dapat hamparan permadani untuk menuju Allah, karena terpesona pengen karomah-karomah yang elementer, akhirnya menjadi jatuh martabatnya ya, sehingga menjadi hina itu. Karena udah dikasih karpet permadani untuk menuju Allah, belok arah kejebur got. Nah, sudah babak belur gitu. Jadi ibaratnya logikanya seperti itu, analognya. Jadi sudah diberikan permadani ya yang istimewa, kemudian ngikutin bisikan ya, pengen yang instan gitu, terus keluar dari jalurnya ya, dikira itu lebih bagus, ternyata itu got, itu saluran air yang comberan yang penuh banyak kotoran. Ini ibaratnya orang yang salah jalan gitu. Kemudian selanjutnya, setiap karomah yang tidak menyertai ridho Allah ya, maka jadi setiap karomah yang tidak mendapatkan ridho Allah itu justru menjadi malapetaka, karena bisa menjadi istidraj. Jadi ingat, karomah yang tidak mendapatkan ridho dari Allah berpotensi menjadi malapetaka, karena
akan menjadi istidraj. Istidraj itu apa? Kalau bahasa Jawa itu dilulu. Dilulu bahasa Jawa. Kayak anak kecil nangis, merengek ya. Pengen beli sesuatu, sebenarnya orang tua tahu bahwa itu enggak pas gitu. Tapi anak ngeyel, ya sudah dilos gitu. Nah, itu namanya dilulu. Ini namanya istidraj. Begitu juga seorang hamba ya sudah dikasih hamparan permadani untuk menuju Allah, tinggal istiqomah, tiba-tiba bosen, ya jemu gitu, nggak dapat apa-apa, kok begini-begini aja gitu. Kemudian beralih, pengennya yang aneh-aneh. Nah, kemudian diberikan apa yang diinginkan itu oleh Allah, tapi tidak dengan ridhonya. Justru ini akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi contohnya begini, perumpamaan, analognya. Menjadi seorang salik yang menuju Allah ya, dengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, tujuannya lurus ya, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak nengok kiri nengok kanan, tidak terpesona dengan duniawi dan juga tidak terpesona dengan karomah yang khariqul adah tadi ya. Kemudian tiba-tiba ada bisikan ya, ajakan apa? Ajakannya ada, kamu kalau gitu terus kapan kamu bisa sakti gitu kan. Itu tuh lihat tuh baru zikir kemarin sore udah sakti gitu kan. Lah kalau ini diikuti, ini kan bisikan iblis. Kalau diikuti ya dia akan terhijab, terhenti perjalanannya menuju Allah. Karena dia sudah berpaling dari jalan menuju Allah, mengikuti bisikan-bisikan negatif tadi. Akhirnya rugi sendiri. Setelah diikuti apa yang terjadi? Ya, misalnya nih, oh dia benar, akhirnya sakti. Gitu. Artinya satu ketika ada tamu sakit, minta air disebul, terus setelah pulang tamunya sembuh penyakitnya, datang lagi ngasih kabar, gitu kan? Akhirnya banyak tamu yang berduyun-duyun gitu. Akhirnya viral, rame gitu. Terus setelah rame, viral dan sebagainya, apa yang terjadi? Sudah enggak kau berzikir, enggak kau bermuraqabah, enggak kau berngaji, ya enggak kau berqiyamul lail. Ini dia terpesona dengan tadi para tamu yang minta air, ya, kemudian dia dapat sesuatu dari itu yaitu duniawi, ya sudah, berarti dia tujuannya hanya pengen mendapatkan itu. Nah ini namanya istijrod. Nah, seorang salik jangan terpesona dengan model-model yang beginian. Itu. Dan kata Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi ini makamnya di Iskandariah ya. Ini gurunya Syekh Ibnu Athaillah. Gitu. Beliau menjelaskan, bukannya bentuk karomah itu ya seperti orang yang bisa melipat bumi ya. Nah, maksudnya karomah itu ya bukan seperti kemampuan seseorang melipat bumi gitu ya. Artinya dia bisa sekejap itu bisa sampai Mekah ya, ke Madinah misalnya.
Ini menurut Syekh Abul Abbas Al-Mursi bukan itu. Karena sesungguhnya karomah itu yaitu orang yang berhasil menundukkan segala sifat negatif atau hawa nafsunya sampai akhirnya dia berhasil menundukkan hawa nafsunya, karena hawa nafsu ini menjadi penghalang dalam menuju Allah. Akhirnya dia sampai mendapatkan anugerah wusul ilallah. Nah, ini baru karomah yang sesungguhnya. Ya, jadi perlu diingat, gurunya Syekh Ibnu Athaillah, Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, ya, itu mengingatkan kepada para salik, jangan sampai para salik mengikuti lintasan. Jadi lintasan ini sesungguhnya yang menggerakkan adalah iblis supaya perjalanan kita itu belok, ya. Kalau muncul lintasan ingin punya kesaktian yang luar biasa, contohnya ya, bisa melipat bumi, artinya dalam waktu sekejap bisa di Mekah gitu. Kan ada orang yang seperti itu. Jangan sampai terpesona dengan kemampuan seperti ini, apalagi dijadikan tujuan. Karomah bukan itu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Kalau itu dijadikan sebagai tujuan, itu bisa menjadi hijab. Kalau hanya mengejar kesaktian, ya, itu kan ada ilmu lembu sekilan gitu ya, atau ada ilmu-ilmu yang bisa jalan cepat gitu. Itu ada ilmunya, bisa kalau mendapatkan ijazah ya yang terkait dengan ilmu-ilmu seperti ini, kesaktian seperti ini, ya itu bisa diamalkan gitu. Karomah yang sesungguhnya bagi para salik bukan itu. Gitu. Ya. Sebab kalau itu dijadikan tujuan salik, bahwa ciri-ciri seorang salik yang mendapatkan karomah dengan cara seperti itu, ya nanti tujuan para salik ya sudah akhirnya pengen yang kesaktian-kesaktian yang seperti itu, bukan ilahi anta maksudi lagi gitu. Lah, menurut Syekh Abul Abbas Al-Mursi, karomah bagi salik yang hakiki yaitu apabila dia bisa istiqomah ngaji, istiqomah zikir, istiqomah riyadhah mujahadah, istiqomah menundukkan hawa nafsu sampai akhirnya dia bisa wusul ilallah. Inilah yang sesungguhnya karomah yang hakiki gitu. Jadi jelas tidak terpesona dengan aneh-aneh dan juga tidak galau. Misalnya ada orang ya ngompor-ngomporin, kamu zikir kayak gitu sudah bisa apa gitu kan. Itu belajar ke guru yang sana baru sebulan langsung sakti dia gitu, tamunya banyak. Nah, ini namanya tipu daya. Ya jangan diikuti. Kalau ilmu kita kokoh, ya kita tidak akan tertarik hal-hal yang sifatnya elementer tadi. Gitu. Jadi menarik. Jadi Syekh Abul Hasan As-Sazili, kemudian Abul Abbas Al-Mursi ya, memaknai karomah itu secara substansi, bukan yang elementer seperti khariqul adah dan yang aneh-aneh itu. Kemudian dijelaskan ya pada Sahal bin Abdullah radhiyallahu, beberapa tanda dan karomah yang menyalahi adah
Ya. Jadi ada karomah yang menyalahi ada. Itu suatu yang hilang pada waktunya, tetapi karomah yang amat besar itu yaitu menggantikan Allah Ta'ala perangai yang jahat daripada perangai dirimu itu dengan perangai yang kepujian. Menurut Sahal bin Abdullah bahwa karomah bagi seorang salik yang sesungguhnya yaitu Allah memberikan anugerah, diberi kemudahan dalam menundukkan hawa nafsu sehingga nafsu yang tercela itu bisa digantikan dengan nafsu yang terpuji. Itu. Nafsu tercela itu macam-macam, ya, seperti pemalas, kemudian hasud, iri dengki, hukut, dendam, gitu. Kemudian riak, pamer, kemudian susah ikhlas. Semua dihitung-hitung pakai matematika. Kalau saya melakukan ini dapatnya apa gitu. Lah, kalau perilaku negatif ini bisa berubah di dalam diri kita menjadi yang positif, ya, dari malas menjadi giat, dari tidak ikhlas menjadi ikhlas, itu, dari pembenci menjadi kasih sayang. Gitu. Nah, ini baru karomah yang istimewa yang dirasakan oleh seorang salik, sehingga nyata ada perubahan signifikan. Dulu malas ibadah, sekarang rajin ibadah. Dulu ya salah pergaulan misalnya, ya, datang ke masjid itu kalau Idul Fitri gitu. Sekarang sudah rajin datang ke masjid. Nah, perubahan-perubahan signifikan ini merupakan anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut masyayikh, ya, jangan heran, ya, ketika ada seseorang memasukkan tangannya ke dalam sakunya, ya, kemudian setelah tangannya dikeluarkan, apa yang diinginkan itu bisa terwujud. Contoh, ya, kan ada model sulap seperti itu. Jadi tangan kosong dimasukkan, kemudian misalnya kamu pengen apa? Saya pengen roti misalnya, ya, tangannya diambil, ya keluar rotinya. Gitu. Kalau zaman sekarang misalnya anak-anak muda ditanya pasti pengen apa? Pengen HP, merek apa? Mesti nyari yang bagus. Gitu. Nah, andai kan ada orang yang punya kemampuan seperti ini, ya, dan benar-benar itu nyata, ya, karena saya pernah menyaksikan itu, ya. Menyaksikan orang yang punya ilmu aneh-aneh seperti ini gitu. Ya. Ternyata menurut para ulama muhakkikin, kita nggak boleh terpesona dengan seperti ini. Sebab ini bukan sebuah hasil dari karomah seorang salik. Ya. Ini bisa dipelajari gitu. Karena saya pernah melihat langsung ada teman yang punya ilmunya luar biasa. Jadi hanya kertas biasa gitu, ya, kayak karcis atau apa, digesek-gesek begini, itu bisa berubah menjadi 50.000. Bisa 100.000, dan saya menyaksikan gitu. Tapi saya waktu itu nggak terpesona, kemudian nggak menganggap lantas diawali, tidak gitu. Ini pasti ilmu yang disebut dengan ilmu hikmah. Nah, dia bisa dipelajari, bisa gitu. Lah,
Secara salik misalnya, ada orang yang seperti ini itu nggak usah silo, nggak usah terpesona, terus lantas dianggap itu wali. Tidak. Ya. Oh itu wali itu, karena saya lihat banyak kertas saja digini-gini jadi duit gitu, kun fayakun gitu. Ya itu tidak, tukang sulap pun bisa ya melakukan itu. Ya itu ada tekniknya, ada ilmunya. Itu bukan salah satu ciri kewalian seseorang. Gitu. Maka menurut penjelasan di sini, kalau ada orang bisa memasukkan tangannya ke dalam saku kemudian keluar yang aneh-aneh, itu jangan terpesona. Terpesonalah kepada orang yang memasukkan tangannya ke dalam saku. Karena sakunya kosong, ketika tangannya diangkat tetap tidak ada apa-apanya. Ya artinya ya rasional gitu, nggak aneh-aneh gitu. Sebab kalau ya sudah mulai terpesona dengan yang aneh-aneh, itu pertanda mulai bergeser. Ya, mulai ada keinginan, rasa ingin tahu. Wah kalau saya punya itu, wah lumayan itu. Beli bensin nggak pernah beli bensin. Ya nggak pernah pakai duit itu, karena kertas langsung bisa disulap jadi duit gitu. Ya dan orang-orang yang punya ilmu ini banyak ya. Lah kita diingatkan oleh mu'allif jangan terpesona orang yang punya kemampuan itu, dan itu bukan sebagai ciri seorang wali yang tidak ada. Ya gitu. Jadi di sini mu'allif menjelaskan. Ya terpesonalah dengan orang yang apa adanya. Tangan dimasukkan ke saku karena sakunya kosong, ya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau sakunya ada permen, ya kemudian keluar permen, ya sudah. Itu yang biasa-biasa saja, tidak yang aneh-aneh. Ya. Kemudian selanjutnya, Abi Muhammad Al-Mutaisi bahwa si fulan berjalan ia di atas air gitu. Misalkan ada orang yang ngaku sakti ya, bisa berjalan di atas air. Katanya radhiyallahu anhu, hamba yang ditetapkan akan dia oleh Allah pada menyalahi hawa nafsunya itu, maka yaitu terlebih besar daripada berjalan di atas air. Jadi artinya maksudnya bahwa orang yang bisa menundukkan hawa nafsu ya itu lebih istimewa dibandingkan hanya orang yang punya kelebihan bisa berjalan di atas air. Karena menundukkan hawa nafsu itu perlu perjuangan. Kalau berjalan di atas air, ya itu bebek nggak pernah ibadah, nggak pernah zikir, itu bisa berjalan di atas air. Kalau ukurannya, ya bahwa seorang yang dicintai oleh Allah menjadi wali itu berjalan di atas air. Ternyata apa? Berjalan di atas air itu kalau ketemu yang ahlinya, ya ada ilmunya, ada tekniknya. Jadi kita tidak boleh silo. Kalau ada orang di atas jalan itu wali. Orang sekejap di sini itu wali, tidak. Ya. Nah, di sini para ulama muhakkikin memberikan definisi yang jelas. Ya, tidak terpesona dengan yang aneh-aneh itu. Kemudian Abu Yazid radhiyallahu anhu, jikalau seseorang seseorang itu bisa berjalan di atas air, ya duduk bersila, maksudnya dia ada orang yang sholat ya di atas air, duduk bersila, ya. Maka jangan terpedaya kamu gitu.
hingga engkau tilik betapa kamu dapat akan dia pada mengerjakan suruh Allah dan menjauhi larangannya. Gitu. Jadi lebih baik terpesona dengan orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dibandingkan dengan orang yang punya tadi ilmu yang aneh-aneh tadi, ya bisa sholat di atas air misalkan atau di atas daun misalnya. Jangan terpesona itu. Itu menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ini dalam rangka apa? Untuk menguatkan prinsip-prinsip ya dalam memahami ilmu hakikat, ya, sehingga tidak terpesona dengan yang aneh-aneh tadi. Dan kata orang, ya Abu Yazid maksudnya, misalnya ada sipulan yang bisa berjalan dalam waktu sekejap ke Mekah itu. Ya, ini menurut Abu Yazid Al-Bustami. Andai ada orang yang memiliki kemampuan bisa dalam waktu sekejap pergi ke Mekah, maka jangan heran. Gitu, menurut Abu Yazid. Kenapa? Setan itu yang dilaknat oleh Allah dalam satu lahduh, dalam satu detik ya, itu bisa melewati masyrik ke maghrib. Ya, ini jadi Syekh Abu Yazid memberikan argumentasi supaya kita tidak terpesona. Andai ada orang kok bisa berjalan sekejap ke Mekah misalnya, itu jangan terpesona. Ya. Karena apa? Karena setan yang dilanat oleh Allah itu pun bisa melakukan itu. Artinya apa? Itu bukan sebagai tanda kekhususan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan sampai memberikan penilaian terhadap orang yang punya aneh-aneh ini sebagai kekasih Allah. Menurut Syekh Abu Yazid tidak. Ya, justru yang istimewa itu kalau ada orang yang istiqomah dalam menjalankan segala yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Justru ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, kemudian dijelaskan lagi, jika ada sipulan berjalan ia di atas air, maka dijelaskan atau orang yang bisa terbang, ya, perlu disampaikan, ya, burung yang tidak pernah ibadah pun bisa terbang. Kemudian bebek yang tidak pernah ibadah pun bisa berjalan di atas air. Kalau itu ukuran karomah. Gitu. Jadi kita tidak boleh terpesona dengan yang aneh-aneh itu tadi. Ya, karena apa? Ada perbandingan. Burung nggak pernah ibadah bisa terbang. Itu bukan sebagai tanda kekhususan seseorang. Gitu. Begitu juga ya, bebek dan sebagainya bisa jalan di atas air, itu bukan karena ahli ibadah. Gitu. Jadi jangan sampai kita terpesona dengan orang yang aneh-aneh itu kemudian dianggap, wih itu wali Allah, itu kekasih Allah. Ya, nah, ini para mu'alif dan sudah mengutip beberapa pendapat muhakkikin supaya kita tidak terpesona dengan yang aneh-aneh, yang khariqul adah, tapi bagi para salik konsisten pada ilmu dan amal dan istiqomah ini yang lebih istimewa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah dan dijauhkan dari tipu daya terkait dengan khariqul adah. Amin ya rabbal alamin.